Al-Sabah lahir pada pertengahan abad ke-11 di kota Qum, Iran. Al-Sabah menganut faham Syiah Itsna Asariyah, 12 imam. Ismailiyah adalah nama umum dari sebuah kelompok yang meyakini bahwa, setelah Imam Shadiq alaihi salam, keimamahan beralih kepada putranya Ismail, atau kepada cucunya yang bernama Muhammad bin Ismail. Para pembunuh ini, biasanya disebut Fidai, yang ditugaskan untuk membunuh tokoh-tokoh penting di kalangan Ahlus Sunnah. Adik Nizar, Al-Mustali, diangkat oleh Al-Afdal sebagai khalifah yang baru. Assalamualaikum, Baraya. Inilah lanjutan dari kisah Hasan Al-Sabah. Pada episode yang lalu, kita sudah ceritakan kronologi tentang kehidupan Hasan Al-Sabah. Kali ini, kita ceritakan tentang teror kaum Sunni. Untuk lengkapnya, mari kita simak. Sejak keberhasilannya dalam membunuh Nizam al-Muluk, kaum asasin menggunakan metode yang sama untuk meneror para pemimpin Sunni. Beberapa pemimpin di dunia Sunni menjadi korban pembunuhan kaum asasin di sepanjang abad ke-12. Kaum asasin menyamar dan menyusup ke tempat yang biasa diakses calon korbannya. Kadang mereka mampu menyusup dan menjadi orang-orang kepercayaan di lingkaran terdekat si calon korban, dan siap menerima instruksi dari tuan mereka untuk melakukan eksekusi. Mereka menyamar sebagai tentara, sebagai pelayan, sebagai pedagang, atau sebagai seorang sufi yang berpakaian sederhana. Ketika saatnya tiba, mereka melakukan serangan mematikan tanpa diduga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Amin Malouf dalam bukunya, The Crusades Through Arab Eyes, walaupun persiapannya selalu dijalankan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, eksekusinya dilaksanakan di tempat terbuka, bahkan di depan kerumunan yang besar. Itulah sebabnya mengapa lokasi pembunuhan yang disukai adalah masjid, hari favoritnya adalah Jumat, dan pada umumnya dilakukan pada tengah hari. Pada masa-masa berikutnya, semua pemimpin Muslim Sunni belajar untuk takut kepada mereka, demikian pula dengan kaum Salib Crusaders. Tak lama setelahnya, tulis Michael Pine dalam The Crusades. Rasa takut terhadap serangan mendadak yang tak diduga di tengah kerumunan pasar atau di lapangan, meningkat hingga ke level paranoia di kalangan sebagian pemimpin. Aksi-aksi kaum asasin, Batiniyah, memakan banyak korban, bukan hanya para emir Muslim, tapi juga para ulama. Bahkan Khalifah Fatimiyah, Al-Amir Bi'ah Kamilah, 1130, dan Khalifah Abbasiyah, Al-Mustarsyid, 1135 termasuk yang menjadi korban pembunuhan asasin. Begitu banyak kasus pembunuhan, sehingga memaksa beberapa pejabat memakai baju pengaman dari besi yang dipasang di balik baju, tulis Al-Suyuti dalam Tarikh Khulafa. Mereka mengenakan baju besi itu pada hari-hari yang biasa, di luar masa-masa peperangan. Belakangan, pemimpin Frank pun ada yang menjadi korban pembunuhan kelompok ini, di antaranya yang terkenal adalah Konrad of Montferrat 1192 yang dibunuh pada akhir masa Perang Salib III. Keyakinan dan metode mereka asasin menjadikan mereka buah bibir dalam hal fanatisme dan terorisme, di Suriah dan Persia pada abad ke-11 dan 12, dan menjadi subjek mitos dan legenda yang tumbuh dengan subur. Tulis Philippus Laurentinus, seorang Grandmaster Elder Brethren Rose and Cross, dalam Baphomet Veneration Among the Crusaders. Sementara sebagian pemimpin merasa khawatir dengan ancaman pembunuhan asasin, sebagian lainnya, justru menjalin hubungan secara diam-diam, dan memanfaatkan jasa dan keterampilan mereka yang unik. Kaum asasin sendiri, belakangan bersedia melakukan aksi pembunuhan yang diminta oleh pihak lain, dengan menerima bayaran tertentu. Karakteristik inilah, yang menemukan jalannya ke Eropa, menjadi sebuah kosakata yang khas, untuk menggambarkan perilaku yang sama. Asasin dalam bahasa Inggris yang digunakan sekarang ini, kurang lebih bermakna, seseorang yang membunuh orang lainnya, biasanya orang penting atau terkenal, untuk alasan politik atau uang. Kata asasin sendiri, sebenarnya tidak begitu populer di tengah masyarakat Muslim Timur Tengah ketika itu. Mereka biasanya menyebut kelompok ini, dan kalangan Ismailiyah pada umumnya, dengan sebutan Batiniyah. Hal ini disebabkan, sebagaimana dijelaskan oleh Ali M. Salabi dalam buku Salah ad-Din al-Ayyubi, mereka meyakini bahwa untuk setiap yang tampak zuhir terdapat manifestasi yang tersembunyi, batin, dan bagi setiap wahyu ada interpretasinya, yang bersifat batin atau esoteris. Selain itu, mereka juga cenderung menyembunyikan dakwah dan keyakinan mereka saat berada di tengah komunitas Ahlus Sunnah.
Kata yang menjadi asal-usul kata "assassin", yaitu kata al-Hashiyah, sebenarnya muncul belakangan di wilayah Suriah. Kata ini berasal dari kata "hashisi", yang merujuk pada sejenis narkotika yang terdapat di wilayah Suriah. Digunakannya kata ini membuat sebagian orang percaya bahwa para pemimpin asasin menggunakan obat-obatan terlarang untuk memberikan efek surgawi kepada para pengikutnya, sehingga mereka berani melakukan aksi bunuh diri. Namun mungkin juga, kata ini digunakan sebagai kiasan, untuk menunjukkan penyimpangan kaum asasin, serta tindakan mereka yang menjijikkan, bukan mengacu pada penggunaan obat-obatan terlarang yang sesungguhnya. Beberapa kisah menceritakan, metode yang digunakan oleh para pemimpin asasin, untuk membangun ketaatan para pengikutnya, sehingga mereka siap untuk mati. Dikatakan bahwa para calon pembunuh ini telah diambil dari desa-desa di sekitar benteng asasin, dan diasuh sejak kecil dengan doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh para pemimpin asasin. Mereka tumbuh dalam ketaatan penuh pada pemimpinnya. Menjelang diberikannya misi pembunuhan, mereka diundang secara khusus dan diberi minuman yang membuat mereka tertidur. Kemudian tubuh mereka dipindahkan ke sebuah tempat khusus yang telah disiapkan. Tempat itu berisi berbagai kenikmatan, termasuk perempuan-perempuan penyanyi yang mempesona, sehingga mereka merasa sedang berada di dalam surga. Akhirnya mereka kembali diberi minuman yang membuat mereka tertidur dan tubuh mereka dipindahkan lagi ke tempat semula. Pengalaman itu menjadikan mereka sangat bersemangat untuk menjalankan misi yang diberikan, sehingga mereka mati dalam menjalankan misi tersebut. Terlepas dari kisah di atas, para fidai asasin memang mentaati tuannya, master, mereka sepenuhnya, bahkan jika mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka menyerahkan jiwa mereka sepenuhnya kepada pemimpin mereka. Kemampuan pemimpin asasin, yang di wilayah Suriah dikenal sebagai orang tua, Shaykh Old Man, di dalam membangun ketaatan ini menjadi kiasan di kalangan para penulis dan penyair Eropa. "Kau menggenggamku lebih kuat," kata seorang penyair Eropa kepada gadis pujaannya, "ketimbang sang orang tua menggenggam para asasin yang pergi untuk membunuh musuh-musuhnya." Cuplikan syair di atas dapat ditemukan dalam buku Bernard Lewis, Assassin. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa, saat Hasan al-Sabah mulai menjadi ancaman di wilayah Iran, Sultan Maliksyah mengirim tentara dan utusan kepadanya, dengan membawa surat berisi ancaman agar ia menghentikan aksi-aksi pembunuhannya. Saat membaca surat itu di hadapan utusan Maliksyah, Hasan memberi isyarat kepada para pemuda di sekitarnya. Ia kemudian memerintahkan seorang pemuda untuk membunuh dirinya sendiri. Pemuda itu pun langsung mengeluarkan sebilah belati dan menusuk bagian bawah dagunya sendiri hingga mati. Lalu Hasan memerintahkan seorang pemuda lainnya untuk menjatuhkan dirinya dari sebuah tempat yang tinggi. Hal itu segera dilaksanakan sehingga ia jatuh dan mati. Kemudian Hasan berkata kepada utusan Sultan, "Inilah jawabannya dari surat itu." Maka Sultan Maliksyah pun menahan diri dari memerangi Hasan al-Sabah. Menariknya, kita juga menemukan kisah yang mirip di buku yang ditulis oleh penulis Frank sejaman pada masa Perang Salib III, yang dihimpun oleh Peter W. Atbury dalam The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade. Hanya saja, kisah ini terjadi sekitar 1 abad kemudian, di wilayah Suriah. Ketika itu pemimpin asasin di Suriah, ingin membangun kembali hubungan mereka dengan orang-orang Frank, dan mengundang raja mereka, Henry II of Champagne, 1197, ke Kastil Asasin. Saat berada di tempat itu, pemimpin asasin mendemonstrasikan ketaatan anak buahnya, yang satu demi satu diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri. Henry tampaknya sangat terkejut dengan aksi itu dan meminta agar hal itu dihentikan. Walaupun berhasil membangun sebuah organisasi teror yang menakutkan, banyak orang pada masa itu, keseharian Hasan al-Sabah jauh dari kesan brutal. Ia merupakan seorang yang ketat dalam menjalankan keyakinannya. Ia tidak pernah keluar dari benteng Alamut, sejak ia memasukinya pada tahun 1090, sehingga ia wafat pada tahun 1124, dan dikuburkan di tempat yang sama. Aktivitasnya dihabiskan dengan membaca, menulis, dan mengendalikan organisasi yang dibangunnya. Ia membangun sebuah perpustakaan di dalam benteng Alamut, yang koleksi bukunya kelak membuat takjub banyak orang. Hasan al-Sabah mengembangkan strategi penyusupan dan pembunuhan, dengan tujuan meruntuhkan sepenuhnya pemerintahan Saljuk dan Abbasiyah, serta menggantikannya dengan pemerintahan Ismailiyah.
Namun, seperti yang ditulis Farhad Daftari dalam buku, The Ismailis, Their History and Doctrines, ia tidak berhasil mewujudkan tujuannya, tetapi pihak Saljuk juga tidak berhasil membersihkan kaum Nizari dari benteng-benteng pertahanan mereka yang banyak di pegunungan. Setelah Hasan al-Sabah meninggal, ada 7 pemimpin asasin lainnya yang memimpin dari benteng Alamut. 3 pemimpin pertama, mengklaim dirinya sebagai Dai dan Huja, atau wakil dari Imam Nisar. 5 pemimpin berikutnya, mengklaim dirinya sebagai imam dari jalur Nisar. Di akhir periodenya, Imam Alamut justru mendekat kepada Sunni dan Khalifah Abbasiyah, serta meninggalkan permusuhan kerasnya selama ini. Eksistensi kaum asasin di Iran, berakhir dengan masuknya Mongol dan jatuhnya Alamut, serta benteng-benteng lainnya di Iran pada tahun 1256. Namun, cabang asasin Suriah masih bertahan hingga 2 dekade berikutnya. Nah, sampai di sini dulu kita ceritakan tentang asasin. Semoga dengan kisah ini, ada manfaat yang bisa diambil sebagai ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.